Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada tafsir Imam Ibn Abbas di dalam masalah berkaitan dengan talaq. Dari kisah asbabun nuzul Abdullah bin Asim dengan saudaranya perempuan Jamilah. Dia dengan suaminya Ma'qil ibn Yasar. Ma'qil ibn Yasar. Tatkala dijelaskan sini, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu ma ta'lamun. Ayat tersebut turun kepada mereka. Kenapa Abdullah bin Asim katanya dia melarang kepada saudaranya untuk balik kepada suaminya. Ini kaitannya zaman sekarang, ikut campur orang lain tentang suami istri bercerai, mungkin marah, tapi dia pengen balik. Tapi yang satu dendam, jangan balik lagi. Mertua biasa, atau mertua perempuan, atau abang, atau adik. Oh, adiknya notaris, adiknya pengacara, jangan balik. Atau dia masing demen dua-duaan. Dia duaan masing demen, nggak boleh. Turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa tadi? Kepada Abdullah bin Asim. Oh, saudaranya Jamilah binti Asim, istrinya Ma'qil ibn Yasar. Maka Allah, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, kalau dia masing ridha, sama-sama ridha, dia mau balik, ya silahkan dia balik lagi. Kenapa memang pernikahan ya, bermacam-macam kejadian, keributan. Allah saja masing kasih 3 kali. Sekali dia bercerai, mungkin khilaf, marah. Kalau dia kelewatan daripada iddahnya, silahkan kawin, nikah jadid, nikah baru dengan saksi, dengan mahar dan yang lainnya. Walaupun udah 2 kali, nggak apa-apa, cerai lagi, berantem lagi, ribut lagi. Ada yang kejadian begitu. Ya, sudah 2 kali cerai, naik lagi yang ketiga, nggak apa-apa. Nah, kalau udah ketiga kali nggak boleh sampai dia mesti kawin lagi dengan orang yang lain. Nah, ayat itu asbabun nuzulnya kepada Abdullah bin Asim, saudaranya Jamilah. Dia nggak kasih adiknya untuk balik kepada suaminya. Ya. Allah larang, boleh dia balik lagi. Kenapa? Demen sama demen, ridha sama ridha, mau sama mau. Ya, nggak ada urusan bapak, ibu, nggak ada urusan adik, kakak, nggak ada urusan. Yang penting dia sama-sama mau. Ayat yang baru 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Masalah tentang ridhaah, masalah tentang menyusui. Wal walidat, dan adapun istri-istri yang bercerai tersebut, bagaimana dia dapat anak bercerai? Yurdi'na auladahunna. Masing dia mempunyai waktu untuk menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Iman arada an yutimma radha'ah, kalau dia mau menyempurnakan masa menyusui anak tersebut. Wa 'alal maulud lahu rizquhunna, kepada si anak tersebut bapaknya mengasih rezekinya, nafkahnya dan lain-lainnya untuk ridhaahnya, untuk menyusuinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dikasih pakaian ibunya, pakaian anaknya ganti untuk dia disusui sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, ya, tidak berlebihan dan tidak kurang. La tukallafu nafsun bin nafaq 'ala ridha. Allah enggak tentukan ya, beberapa besarnya daripada beban untuk membayar nafkah nyusui tersebut, illa wus'aha, kecuali dengan kemampuannya masing-masing yang dia bisa ngasih dari harta. Sekian untuk nyusu, sekian untuk makan bulanannya, sekian buat istrinya. La tudara walidatun biwaladiha, enggak boleh ya disakiti ya istrinya dengan sebab anaknya. Diambil anaknya. Kesian si ibu baru lahir. Masa torok diambil, enggak boleh ya, kesian. Biarin dia nyusuin dulu ya. Yu'khadhu waladaha minha, enggak boleh diambil anaknya dari dia ba'da maradiyah bima radiyah bih. Ghairiha, yang mana dia ridha, biarin deh bercerai, tapi ini anak sama aneh. Jangan diambil, aku yang nyusuin, aku nyusuin atau kesusukan kepada saudaranya. Wala mauludun, begitu juga bapak ya. Yakni biwaladih, bitarhil walad alaih. Enggak boleh dibebanin seorang istri-istri tersebut. Ya.
Dia kenalin dulu ibunya, biar dia tahu dulu ibunya siapa. Ya, kalau memang betul-betul ibunya nggak bisa menerima nyusu karena sakit, karena apa-apa, boleh kepada yang lain, ibu-ibu susu yang lain. Atau sekarang, zaman sekarang susu kaleng udah, ya. Anak sapi kaleng ini. Wa 'alal warithi warithul ab, ya, bagi bapaknya si bapak tersebut, kakeknya, mungkin dia boleh, ya, warithus sabi, mungkin kakeknya mau miara seperti Rasulullah SAW miara kakeknya dulu, Abdul Muttalib, ya. Kejadian ini semuanya di diri Rasulullah SAW. Rasulullah disusuin oleh siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah beberapa bulan, nggak cocok, dikasih lagi kepada kakeknya, baru kepada ibunya lagi, dibalikin lagi, lalu kepada Sayyidatna Halimah Sa'diyah. Mithla ma'anal abi minan nafaqah, bagaimana si kakek tersebut menanggung jawab kalau bapaknya meninggal, si kakek yang memberikan nafkah kepada mantu perempuannya, ya, anaknya, cucunya, nggak boleh digantung, nggak boleh tidak diberikan nafkah dan pakaian dan lain-lain. Fa in arada fisalan, kalau si suami atau si istri mau berpisah, ya, maksudnya fisal as-sabi 'anil laban, dia nggak mau, sudah lepas cukup 2 tahun, ya, qablal haulain, atau sebelumnya 2 tahun, fitaman, dia mau sapi, antara minhuma, silahkan, yang mana yang ridha, lakinya udah deh kita setahun aja deh, belatan 2 tahun kelamaan, ya, nafkahnya nggak ada, boleh, masing-masing ridha bitaradil ab wal masing-masing mempunyai keridhaan. Wa tasyawur, dengan musyawarat, kali-kali si ibu mau menanggung, ane masing punya gelang, ane punya ini, ane yang tanggung, atau si suami tanggung, atau kakeknya, fala junaha alaihima, tidak apa-apa salah satunya mau atau yang salah satunya menanggungnya, bagi laki atau si bini. In lam yarda'a, kalau dia nggak mau menyusuinya anaknya sampai 2 tahun, setahun saja cukup, boleh, atau dikasih kakeknya, atau dikasih si bibinya dan lain-lain. Wa in aradtum astadhardi auladakum, ya, kalau engkau mau menyusui anak-anak kalian kepada orang lain selain ibu, ya, dan ibunya mau kawin lagi, silahkan, biasanya begitu, daripada nyusuin udah deh, mendingan anak kawin lagi si bini, ya, si perempuan. Fala junaha alaikum, Allah kasih, nggak ada apa-apa bagi si istri tersebut mau kawin, baik si bapaknya atau si istrinya. Wa idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila engkau sudah serahkan apa-apa hak nafkah, hak-hak daripada menyusui si suami atau si istri tersebut, menjaganya bil ma'ruf, ya. Si suami mau kawin boleh, si istri mau kawin boleh, si anak terkatung-katung, dikasih apa? Dikasih tukang ibu-ibu susu, boleh, tapi dijamin diserahinnya dengan yang bayar, yang tanggung pakaian, makanan, nafkah dan lain. Bil muwafaqah, ya, dengan masing-masing setuju. Bighairi mukhalafah, jangan ada sesuatu yang lain pendapat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Nggak boleh menggantungkan istri atau menyakiti istri atau menyakiti anak yang orok tadi sampai dia nggak disusuin, nggak ke sono, nggak ke sini, itu anak akhirnya kurang sehat badannya, ya. Wa'lamu annallaha basirun, ya, wa'lamu annallaha, nah di sini bima ta'maluna basir, ya, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, apa yang kalian perbuat, ya, daripada setuju atau tidaknya, yang mana baik Allah mengetahui, apapun buruk Allah juga melihatnya. Walladzina yatawaffawna, adapun wanita-wanita yang suaminya meninggal, wa yadaruna azwajan, ya, dan dia yamutuna min rijalikum, adapun istri-istri yang meninggal, ya, suaminya, ya, dia meninggalkan harta, ya, dia tunggu sampai kapan? Yang tadarna bi anfusihinna fil iddah, dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, sampailah 4 bulan 10 hari dia sudah iddah dari suami yang meninggal tersebut dan sudah lepas, sudah berhenti, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna, bagi orang tua si mayit tersebut, mertua laki, enggak boleh dia nahan-nahan mantunya perempuan mau kawin lagi, ya kan, mantu kan perempuan, anaknya lah, si anak lakinya
tinggal mantu perempuan, nggak boleh si mertua nahan ya, fima fa'alna fi anfusihinna, yang apa dia mau perbuat di dirinya, untuk dandan, untuk keluar, untuk dia mau kawin bil ma'ruf, dengan baik ya, silahkan mantunya mau kawin lah ya, wallahu bima ta'maluna khabir. Juga Allah atas segala perbuatan yang baik dan yang buruk, Allah maha berpengalaman, maha mengetahuinya. Wala junaha alaikum, begitu pula bagi kalian laki-laki, fima arradtum bihi min khidmatin nisa, kalau kalian mau melamar seorang perempuan, fima arradtum anfusakum al mar'ah ya, si laki dia melihat seorang perempuan janda meninggal suaminya, dia pengen kawinin, boleh, silahkan. Kapan? Ada batasnya, ada batas kapan, biar inqidha'il iddah, sampai dulu habis iddahnya mau kawin. Tapi kalau dia mau sedikit menyinggung ya, atau memberikan kiasan supaya dia nanti yang pertama yang kawin, ya, arradtum ya, engkau tunjukkan dirimu ada mau kepada si janda yang mati suaminya seterus sebelum iddah ya, untuk engkau nanti setelah iddah dia kawin ya, wa huwa an yaqulaha in jama'allahu bainana bil halal yu'jibuni dzalik. Dia enggak boleh melamarnya, nggak boleh mengatakan sesuatu kepastian in syartiyah, kalau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita berdua dengan baik, dengan halal, itu yang kita mau. Artinya bukan ngelamar, semen kiasan saja ya, ngerayu kalau kita ya, dirayu, ntar kalau udah habis iddah aneh duluan ya, sekata-kata supaya dia dapat yang setelah iddahnya. Aw aknantum, atau kalian sembunyikan di hati ya, fi anfusikum, di dalam dadanya, di dalam hatinya, enggak bilangin. Itu semuanya Allah tahu. Allah alimallahu. Allah sudah mengetahui jodohnya siapa. Mungkin bukan dia, mungkin orang lain yang dapat, enggak ketahuan itu semuanya. Annakum satadkurunahunna. Nanti kalian akan ingat ya pernikahannya ya, yang enggak disangka-sangka. Habis iddah perempuan itu pelamarnya banyak banget. Melamarnya ada yang mau, ada yang kaya, ada yang miskin, nggak taunya yang nggak ketahuan masuk dapat dia. Subhanallah, Allah alimallahu, Allah maha mengetahui semuanya. Maka kata Allah, wala ta'zimu ya, uqdatan nikah, jangan kau pastikan, azamkan kepastian untuk menjadi ikatan pernikahan antara dia dengan kau. Hatta yalugul kitabu ajalah, sampai selesai dulu iddahnya 4 bulan 10 hari seperempuan yang lakinya mening. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahwa Allah maha tahu apa yang di dalam hati kalian. Benar-benar mau kawin, benar-benar mau ngelamar, benar-benar mau ya, atau sebaliknya mungkin hanya godain doang, banyak kan gitu kan ya, mungkin dia ada mau kawin, gua takut ada bini gue, akhirnya nggak jadi kawin. Ya, ditaruh yang kedua, dianya takut akhirnya dapat orang yang nggak disangka-sangka. Mungkin sebulan nggak laku, 2 bulan, akhirnya setahun, mungkin panjang, fahdharu mukhalafatahu ya, nggak boleh yang melawan daripada hukum Allah, melamar sebelum habis id atau dikawinin sebelum iddah, nggak boleh. Perempuan juga nggak mau, sebelum iddahnya belum habis udah kawin. Nah, bingung gitu tuh. Mau nanya gimana nanyanya ya? Mesti habis dulu iddah, atau dia sudah punya pacarnya atau lakinya, temannya dan seterusnya. Wa'lamu annallaha ghafurun. Tapi kalau kalian berasa dosa, berasa berbuat salah, Allah masih mengamat, menerima taubatnya. Kalau dalam keadaan dia salah. Halimun ghafurun liman taba min mukhalafatihi. Allah Maha Pengampun kalau dia berbuat kesalahan ya, di dalam sebelum iddah dia sudah berbuat, atau dia sudah pacarin, atau dia sudah misalnya lamarin, itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Halimun idza lam yu'ajjilhu bil 'uqubah. Allah Maha Sabar, enggak langsung dikasih azab, enggak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala junaha alaikum, ay la haraja alaikum, dan tidaklah menjadi dosa kepada kalian kalau kalian menceraikan perempuan. Malam tamassuhunna, sebelum engkau jima, engkau tiduri.
Au tafridu lahunna, sebelum engkau jelaskan berapa maharnya. Ya, kawin dengan mahar yang kecil tapi ada janji bakal begini, tahu-tahu bercerai. Ya, maka silahkanlah, berilah kesenangan kepada si istri tersebut. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadara. Engkau berilah pemberian kebijaksanaan, yang mana kalian bercerai tersebut, si suami memberikan kepada istrinya apa-apa yang mudah dari hartanya, apa yang dipunya dikasih. Wa 'alal muqdir, kalau dia nggak punya apa-apa, nggak ada ruhu, semampunya dia dengan apa hartanya dia. Itu semuanya mata'an bil ma'ruf, yang mana pemberian untuk menyenangkan hati si istri itu. Kalau bercerai, dia sakit, dicerai dan lain-lain, ya, berikan kepadanya. Fauq mahar bagi, ya, diberikan hartanya seperti lebih daripada harga seorang perempuan, ya. Maaf, ya, harga seorang perempuan, ya, berapa kira-kira perempuan, ya, diberikan harga itu tersebut, atau kurang sedikit, atau zaman dahulu diberikan sedikit dereknya, mobilnya dah kasih, udah dikasih mobil, udah dikasih rumah, kasih dah derek. Zaman dulu dengan baju besi mahal, atau dibelikan jilbab, atau dibelikan kerudungan, udah itu untuk menyenangkan dia kalau dicerai. Haqqan 'alal muhsinin, ini wajib bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang baik bijaksana di dalam penceraian. Itu seolah-olah gantinya mahar, ya. Tsumma bayyana hukma man samma mahruha. Lalu Allah menjelaskan lagi hukum bagaimana kalau sudah disebut, ya, ditentuin daripada mahar tersebut. Tadi belum ditentuin, ya. Belum dijima, belum ditentu. Sekarang kalau udah bercerai, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Walaupun kalau engkau ceraikan wanita sebelum engkau jimain, ya, belum ditidurin. Tapi waqad faradtum lahunna fariidhah, tapi sudah ditentuin maharnya sekian-sekian. Engkau sudah jelaskan. Maka bagaimana, minta pulang semuanya? Enggak, kata Allah, fa nisfu ma faradtum. Udah pulangin setengahnya deh, dikasih 20 juta. Berantem itu malam juga, besoknya bercerai. Ya, dia pulangin separuh karena udah akad nikah, ya, udah akad nih. Fa'alaikum ma nisfa ma summaitum min mahrihinna. Bagi kau wahai suami, setengah yang kau sudah sebut daripada berapa banyak maharnya. Illa ya'funa, kecuali engkau mau si perempuan itu nggak usah deh, udah nggak usah deh, kita bercerai nggak pakai, ambil nih cincinnya, ambil semua. Wow, ngambek itu. Ya, si perempuannya nggak mau, dia maafin, dia udah kasih, udah anta turkal marah hagaha ala zawaj, ya, au ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, atau si laki pun udah, ana udah kasih semuanya 30 juta, ambil 30 juta, udah nggak usah balikin lagi setengahnya. Itu dua-duanya, Bu, yang mana dia kemudahannya, kemurahannya memberi, silahkan, ya, atau si perempuan nggak menerima, ya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Betul, yang masing-masing memaafkan itu mendekatkan ketakwaan. Jangan lagi dia marah, jangan lagi dia putus, itu bukan jodoh. Bukan jodoh. Zaman sekarang udah putus langsung. Enggak ketemu lagi, marahnya di mana, di pengadilan. Wah, udah deh. Akhirnya jadi putus-putusan. Itu tidak dibolehkan, ya. Maka di dalam ayat tersebut aqrabul taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang muttaqin seperti laki dan suami, dia menyerahkan atau menerima apa boleh buat perceraian terjadi, ya, usah ngambil maharnya, atau si usah laki juga nggak usah ngambil lagi, kasih aja si perempuan. Ya, mantara kahagha wala sahibih fa wal aula bittaqwa. Siapa yang menyerahkan haknya kepada hak masing-masing, kepada pemiliknya, si istri nyerahin nih, hak ente aneh belum pakai, kita bercerai nggak apa-apa, tapi ini ambil. Wah, ini dekat ke takwa. Si suami begitu juga, udah hak ente aneh udah kasih, ambil itu. Itu juga mendekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wala tansul fadla bainakum, jangan kau lupakan kemuliaan suami istri apabila dia sudah hidup lama, ya, sudah banyak pemberiannya, si istri sudah melayaninya, jangan dilupakan itu, ya, kebaikan-kebaikannya, ya. Salah satu dari mereka banyak baiknya. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah sangat mengetahui atas kebaikan-kebaikan dari mereka, dua-duanya ada. Yang satu ada, yang satu juga ada. Dia sudah melayaninya, udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi jatuh juga harus tolak. Masing-masing menghormati. Nggak boleh ada yang menyakiti, ada yang dendam.
ayat baru 238 tentang sholat asar dan sholat 5 waktu. Hafidhu ala salawatil khams. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, perihalalah sholat 5 waktu dengan rapi, dengan waktunya, dengan wudunya, rukuknya, sujudnya, apa-apa yang wajib, rukun-rukunnya dikerjakannya di dalam berjamaah di awal waktu di masjid, dan pelihara sholat asar. Banyakkan ulama mengambil artinya adalah sholat bangun malam, sholat bangun, karena udah disebut sholat hafidhu alas sholawat, semuanya udah disebut sholawat yang 5 waktu, nggak diulang lagi sholat asar atau disolat lagi katanya sholat subuh. Ya, seperti pendapat Sayyidina Aisyah asar, pendapat yang lain subuh, karena asar tengah-tengah hari, setengah ke bawah, setengah ke dalam, ke maghrib, isya. Yang ini setelah subuh dan dhuhur. Lalu ulama yang lain berkata enggak, ini sholat malam, yang dimaksud apa? Sholat qiyamul, jaga sholat qiyamul lail. Wa qumu, tuh di situ ada ayatnya. Dan kalau bangunlah di tengah malam tersebut, lillahi qanitin, betul-betul kalian bertaat di dalam ibadah di tengah malam. Shollu lillah, kalian berselawat, salatlah untuk Allah dengan berdiri ruku' dan sujud yang tumakninah, dengan khusyuk. Muti'ina lahu fi shalah ghaira 'asina bil kalam. Engkau taat dengan menjalankan salat dengan baik, jangan bermaksiat dengan ucapan-ucapan. Fa in khiftum, ya, kalau dalam keadaan kalian musuh, peperangan, ini dalam sholat perang namanya, sholat khauf, ya, fa in khiftum min aduwin fil muhafadzah. Kalau nggak bisa engkau jaga sholat berjamaah atau dalam keadaan perang, takut ada sesuatu yang menakutkan atau bencana, farijalan, kalian sembahyang dalam keadaan berjalan kaki dengan menunduk, sekedar sujud lagi, jalan lagi, au rukbanan, atau dalam menunggangi kendaraanmu, untamu atau kudamu, haitsu matawajjahtum, kemana engkau berjalan. Fa idza amintum minal adu, kalau kalian sudah aman, sudah hilang peperangan, fadhkurullah, engkau salat lagi dengan sempurna, dengan sujud dan rukuk yang sempurna, kama 'allamakum fil Qur'an, ya, seperti yang kalian diajarkan di dalam Al-Qur'an, seperti salat dengan qiyam, dengan takbiratul ihram, dengan surah, dengan ruku', dengan tumaknina, dengan i'tidal dan seterusnya, seperti salatnya musafir 2 rakaat. Ya. Nah, tetapi kalau dalam keadaan selesai sudah perang, ya, maka dia sebagai mukim 4 rakaat. Malam takunu ta'lamun, yang dahulunya kalian tidak tahu cara-cara sembahyang khauf tersebut sebelum turunnya ayat suci Al-Qur'an. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, dan adapun orang-orang yang meninggal katanya, ya, di antara kalian laki-laki yang biduna min rijalikum, dia meninggal laki-lakinya, wa yadharuna, si perempuan tersebut yatrukuna azwajan ba'dal maut, ya, dia ditinggalkan oleh suaminya, wasiat oleh suami setelah meninggal. Yaqulu alaihim wasiyah, diperintahkan ditinggalkan wasiat anak-anaknya, hartanya dan lain-lain. Wa in quri'at binasbin alha, ya, wasiyatan, ya, yaqulu alaihim an yusu wasiyatan, ya, di azwajihim, kepada istri-istrinya dia harus memberikan wasiat si suami tersebut sebelum meninggalnya, fi amwalihim, terutama di hartanya. Wasiat pertama-tama bertakwa kepada Allah, anak-anaknya untuk menjalankan imannya, Islamnya jangan tergeser, jangan dijual, jangan dia murtad. Kedua, dia jangan bersyirik kepada Allah, dijalankan iman dan takwanya dan amal solehnya. Wasiatin untuk menjaga sholat 5 waktu, wasiatin jangan putus-putusan silaturahim, jangan makan yang haram, jangan tinggalkan sholat, jangan maksiat-maksiat. Itu wasiat-wasiat agama bagi bapak kalau dia mau meninggal. Wasiatin anak-anak kita, ya. Lalu yang kedua tentang utang piutang, tentang apa hubungan jual beli. Yang ketiga tentang dia niat, mungkin dia niat mau bangun ini, mau bangun ini, mau bangun itu, wasiat-wasiat, dia mau bikin amal jariah, silahkan. Baru yang keempat, wasiat harta benda, wasiat harta benda tentang bagiannya si A, si B dan seterusnya.
Cukup katanya, aku wasiatkan hartaku, nanti bagi-bagikan warisannya dengan cara Al-Quran. Udah, bapaknya nggak salah deh. Bapaknya nggak salah, anak-anaknya beribut, salah sendiri yang ribut. Yang salah yang ribut. Bapaknya udah bilang, ini semua warisan baginya dengan cara Al-Quran, yaitu dengan Islami. Jangan ntar gono gini ribut, jangan rebut duluan, yang rebut duluan. Yang dosa bukan bapaknya lagi, bapaknya udah bilangin, udah ajarin, udah ngerti anak-anaknya. Ada yang 1/8, ada yang 1/2, ada yang lain-lain. An yusu wasiyatin li azwajihim fi amwalihim. Bagi seorang laki, dia memberikan wasiat kepada istri-istrinya tentang hartanya. Mata'an ilal haul, sampai dia memberikan nafkah dulu dan tempat tinggalnya sampai setahun, ya, ghaira ikhraj, ya, dan tidak ada sesuatu yang keluar dari tempat tinggalnya, ya. Tetap si istri tersebut janda, dia habis iddahnya, dia nggak mau kawin lagi, dia duduk setahun. Fa in kharajna, kalau dia mau keluar silahkan, ya. Dia mau kawin silahkan, belum habis setahun nggak apa-apa, ya. Tadi kita bilang belum habis 4 bulan 10 hari aja udah ada yang lamar. Masing dibolehkan, ya. Fala junaha alaikum, maka bapak-bapak daripada si almarhum tersebut, mertuanya, laki-lakinya nggak boleh mencegah nafkah dan tempat tinggalnya minha kepada si perempuan janda tersebut. Ba'da ma kharajat min baiti zauja, setelah dia keluar dari rumah laki, atau tazawwajat, dia sudah kawin lagi yang baru. Nggak boleh dia memaksa atau menahan atau menggantungkan, nggak boleh. Fima fa'alna, apa-apa yang dia mau perbuat sendiri, fi anfusihinna min ma'ruf, sama dengan ayat yang sebelumnya, ya, yang mana dia mau memilih suami yang baru, dia mau berdandan, dia mau bersolek, dia mau, maka itu katanya daripada ayat-ayat yang mansukh bimiratiha, ya, setelah dia mendapatkan bagian daripada warisan dari suami yang meninggal tersebut, 1/8 dia dapat deh, ya. Nanti nafkahnya dan suknanya setelah dikawin udah nggak dapat lagi, karena dia pilih suami baru, hilang, putus. Kalau dia nggak mau kawin masing dapat, ya. Tapi itu semuanya juga mansukh lagi. Wallahu azizun hakim bin nafkah liman taraka ma umira bih, ya. Allah maha mengetahui bijaksana bagi orang-orang yang meninggalkan istri-istrinya tersebut, ya, janda, diberikan daripada harta tersebut, dari makan minumnya, dari harta suaminya, ya. Hakimun bima nusikha nafaqatul mutawaffi, ya, betul katanya, nggak wajib daripada yang meninggal tersebut dikasih nafkah dan tempat tinggal sampai setahun, enggak, ya. Kenapa? Lija'li nasibah min miral, kan biar harus dapat. Mungkin lakinya itu nggak punya anak, dia perempuan dapat berapa? Dapat 1/4. Dapat kalau dia punya anak, si perempuan janda itu dapat 1/8. Udah, nggak ambil lagi daripada, ya. Ada pertanyaan kemarin, saya bercerai, meninggal suami saya mesti dikasih biaya apa namanya, biaya nafkah. Udah enggak, kan itu bakal dapat duit 4M, nggak usah minta lagi. Rumahnya ditinggalin 4M. Iya, sekarang saya nggak punya pekerjaan, jual aja itu rumah. Pakai minta lagi sama keluarga sononya, kan udah ada bagiannya. Jadi orang sono nggak minta lagi, orang sono nggak minta, ini haknya anak yatim 2, dia mau minta lagi dari sono. Kelebihan itu duitnya, ya. Itu dinasahkan biaya-biaya nafkah janda. Kalau dia sudah nikah, otomatis dia nggak dapat lagi dia, karena dia udah dapat 1/8 atau 1/4 dari suaminya. Wallahu a'lam. Sampai situ. Hadis-hadis di dalam kemuliaan zikir-zikir tatkala dalam keadaan kita berjalan di kampung orang lain. Ini paling bagus. Kalau Nabi, kalau kita masuk ke kampung orang, kita baca. Mungkin kampung orang itu ada orang jahat, kita dakwah ke sana, ada orang-orang yang hasud, ya. Baca-baca, bunting kita kemana-mana, ya. Di dalam zikir-zikirnya, Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jubilat laha wa khaira ma suni'at fiha. Ya Allah, aku mengharap kebaikan ini kampung, kebaikan orangnya, kebaikan penduduknya, kebaikan orang-orang. Na'udzubika min syarri hadha al-balad wa syarriha wa syarri syirariha.
Aku takut dari kejahatan ini kampung dan orangnya dan orang-orang jahatnya. Ya. Begitu juga min syarri a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a min tawarigil laili wan nahar. Segala doa-doa dibaca oleh Nabi. Di antaranya yang paling sahih yang diriwayat Imam Muslim, seseorang singgah di suatu tempat, dia baca ini kalimat, doanya kita udah hafal, di ratib haddad ada, di ratib atas ada. Dari sahabiyah Khawlah binti Hakim binti Hizam ya. Radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Rasulullah siapa yang singgah di satu tempat ya, lalu dia baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Penting sekali ini ya. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada bahaya bagi dia di tempat yang dia singgah tersebut. Kita suka-suka singgah, enggak tahu ada yang begal kita. Atau kita singgah ke satu kampung, ada yang culik kita. Nah itu makanya kita baca ratib. Baca ratib komplit udah. Semua kapsul isinya udah ada. Kita mau baca satu, ya boleh. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri. Baca yang tadi, Allahumma as'aluka khaira hadzal balad, khaira ma fihi, khaira man qabla, khaira ahliha wa khiyar ahliha. Na'udzubika min syarri hadzal balad, syarri ahliha wa syirar ahliha. Wa habibha min salihi ahliha. Ya Allah, cintai aku di kampung ini oleh orang-orang penduduknya. Jadi dicintai sama Allah Subhanahu, diturunkan mahabbah di kampung tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu dia cerita dirinya tentang dia pergi ke Syam, negeri Humus ya, negeri Hams ya. Fa'awani lail, sampai kemalaman aku berjalan di satu kampung, ilal Bagi'ah, satu tempat. Fahasarani min ahli al-ard. Aku dikepung sama orang kampung tersebut. Oh, kita masuk ke kampung orang tengah malam. Wah, maling nih. Disangka maling, dicurigai. Fagaratu hadhil ayah. Ini bagus ayatnya, bacaannya di dalam wirid-wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu haditha wasy-syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin baina yadayhi. Itu wirid-wirid kita semuanya, bacaan-bacaan injil. Kalau ngajar wirid masih muda Al-Qur'an doang, jangan wirid-wirid yang lain. Kalau semuanya wiridnya Al-Qur'an, wirid-wirid Al-Qur'an hafalan semuanya. Dari kita enggak terlalu sakit kalau wirid-wirid guru-guru, akhirnya ntar dia jadi suka leng-leng ntar akhirnya. Nah, celeng, mendingan wiridnya Al-Qur'an, ayat 7, ayat 10, ayat 5, ayat 15, ayat 20, ayat-ayat yang sepotong-sepotong ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu haditha wasy-syamsa wal qamara nujumun musakhkharatin bi'amrihi ala lahul khalqu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu semuanya dibilang oleh beliau, didengar nih hadis ini ayat dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dhum li ba'd hurusuhu al-an hatta yusbih. Masya Allah. Kalau dia selebas ya, maka yang tadi mau ngepung dia, tahu-tahu ada yang jagain. Malaikat biasanya. Berubah. Yang tadinya mau ngepung, biasanya malaikat berubah wajahnya seperti bosnya. Seperti ketuanya kalau dinyuruh, nggak jadi. Jangan orang baik. Padahal tadi ini mau dikepung. Falamma asbahtu rakibtu dabati. Sampai pagi aku dijagain, bukan dikepung lagi. Tadinya mau dibegal, mau dijahatin, malah akhirnya aku dijagain sampai pagi, sampai aku naik lagi kudaku. Tawabu man ra'a mubtala fi dinih wa amalih aw jasadih. Kita manusia nggak boleh sombong dalam kesehatan kita. Lihat orang-orang sakit, kita doain orang-orang sakit. Kita lihat orang sakit, kita renungin, ya Allah, alhamdulillah kita sehat, dia sakit, ya kan? Kita bersyukur sama Allah dengan nikmat sehat. Rasulullah begitu. Ya. Dia mensyukuri nikmat afiat. Coba itu orang sedang sakit di kakinya, di matanya, di badannya, dioperasi dan lain-lain. Kita dikasih sama Allah kelebihan-kelebihan banyak. Enggak ada yang seperti penyakit-penyakit yang ganas, penyakit-penyakit yang enggak enak itu. Sebut kita minta, Allahumma a'udzubika minal maghram wa min syarri sayyi'il asqam. Banyak doa-doa Nabi penyakit-penyakit yang ganas atau penyakit-penyakit yang falij, penyakit judam, penyakit junun, penyakit yang diminta isti'adzah oleh Rasulullah banyak sekali. Mindam
damul faih, darah tinggi. Begitu juga minta daripada penyakit-penyakit angin, yang kalau orang sekarang kayak angin merah dan lain, itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW, doa-doa Nabi, ya. Maka dibaca. Nabi kalau melihat orang-orang yang kena penyakit, bala atau musibah, dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau afiatkan badanku, sehatkan badanku, ya, lebih dari orang-orang yang lain yang engkau berikan ujian, penyakit dan bala. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Engkau muliakan aku, engkau berikan kelebihan aku, sehat jalan, sehat makan, masuk. Coba kita lihat orang yang sakit, bagaimana? Ya, lam yusibhu dzalikal bala. Maka dia syukuri itu dirinya melihat orang yang kena penyakit itu, nanti dia nggak kena itu penyakit itu orang. Alhamdulillah, Allah jauhin dari penyakit dia. Jangan dia nggak sombong, dia nggak berasa lebih, tetapi dia syukurin nikmat tersebut, maka dijaga oleh Allah dari bala tersebut. Riwayatnya Imam Tirmidzi. Thawabu man a'lamahu syarrun min jasadih. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca penyakit di badannya, di anggotanya, di kakinya, di dadanya, yang sakit di kepalanya, baca sendiri, diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dari Utsman bin Abil As, nahu syaka ila Rasulullah, dia ngadu kepada Rasulullah, ngeluh ya Rasulullah, waja'an bi jasadih, di badannya ada sakit, ya. Dia ngadu kepada Rasulullah setelah dia masuk Islam, ya. Kata Rasulullah, da' yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadik. Allah, taruh tanganmu di mana tempat yang engkau sakit. Di kepala taruh, di badan, di telan, di dada, di kaki taruh. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Masya Allah. Doa Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW mampu membacakannya, tapi diajarin untuk kita ngobatin diri sendiri. Dawa'uka fika. Obat ada di diri kita sendiri. Kalau kitanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca itu ayat atau basmalah tadi 3 kali. Kita baca isti'adah, a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan keperkasaannya Allah, kemuliaannya Allah, kekudrat iradatnya Allah, dari segala yang aku rasai, dari segala yang aku takuti, penyakit-penyakit di badanku. Itu juga menjadi obat, ya. Hadisnya kuat sekali, Imam Muslim dan Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi. Maka perawinya berkata, aku, yaitu tadi siapa namanya, Utsman bin Abil As, dia bilang, aku amalin, aku baca di badanku yang sakit, Allah hilangkan itu penyakit. Masya Allah. Maka aku suruh anak-anakku, keluargaku kalau sakit baca ini, katanya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Thawabu man marida faqala haula'il kalimat. Ini juga, maaf, di masa-masa waktu sudah dikit lagi merasa kematian, udah masa tua, sering-sering baca ini, ya. Kita berasa udah lanjut, udah, ya, menunggu dan lain-lain, itu semuanya ada doa-doanya, bacaan zikirnya mudah sekali, ya. Dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, dia menyaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, aku dengar Rasulullah berkata, siapa yang mengucap la ilaha illallah wallahu akbar, 1, sampai disebut dengan tangan ini, 1, wa la ilaha illallah wallahu, gampang kan tuh, ya. Kata Allah, saddaqahu rabbuh, Allah ya, dia membenarkan Allah itu maha agung, maha besar, ya. Yang kedua, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana wa ana akbar, ya. Aku tahu bahwa tidak ada Tuhan selain aku dan aku yang maha besar. Nah, zikir yang keduanya, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah tadi la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha esa. Ya Gulullah, Allah berkata kepada hamba tersebut, la ilaha illa ana wahdi, betul tidak ada Tuhan kecuali aku sendiri. Yang ketiga, idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tambahin la syarikalah. Tadi udah wahdahu aja, tambahinnya sekarang yang ketiga la
syarikalah. Sadaqa abdi, benar hambaku mengucap tidak ada Tuhan kecuali aku yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiku. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Dia yang memiliki kerajaan dan segala puja dan puji bagi Allah. Ya gulullah, Allah menjawabnya, la ilaha illa anali. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Raja liyal mulk, milikku kerajaan dunia. Waliyal hamd, dan kepadaku memuji. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain aku dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari aku. Wa kana yaqulu man qala fi maradih. Nah, ini kalau ulama lebih gampang lagi supaya enggak susah, baca aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Apalkan tuh gampang. Kalau ditarik sedikit-sedikit jadi wah, kurang yang mana? Baca aja semuanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula, gabungan la ilaha illallah dan gabungan la haula. Ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Digabung sama Rasulullah, dua obat, dua zikir menjadi satu. Man qalaha fi maradhi, siapa yang membacanya di waktu dia sakit dekat kematiannya lalu dia meninggal, lam tat'amhun nar, enggak dimakan api neraka. Masya Allah. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula illa billahil aliyyil azim. Riwayatnya kuat, Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Riwayat yang keduanya lagi dari Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, ini dimudahkan. Ya, dengan gala la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la syarikalah, la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Sampai Nabi menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5 kalimat. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita baca yang tadi komplit semuanya deh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala man qalahunna, di hadis Nasa'i, Imam Nasa'i berkata siapa yang membacanya di siang hari atau di malam hari atau di 1 bulan sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal sebulan, sebelum dia meninggal sehari atau semalam, dia baca itu kalimat atau dia meninggal itu malam, atau dia meninggal, ghufira lahu dzambuh, diampunin dosa-dosanya. Masya Allah, ucapannya enteng. Jadiin tulisan di tangan kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita alim, kalau kita ngerti, kita baca la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah wa lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Boleh, itu semuanya guru-guru menggabungkan satu zikir supaya memudahkan yang nggak bisa apal. Kalau itu kan udah kacangan tuh, zikir kacang, masa masih nggak apal juga? Bohongan. La ilaha illallah wahdahu sampai habis. Terus wala haula sampai habis. Hadis yang ke-1357 dikeluarkan oleh Imam Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Marad wal Kafarat. Ulama-ulama mengarang doa-doa dalam keadaan kita sakit. Ditakutkan di dalam sakit kita meninggal, atau membacanya doa-doa tersebut untuk menghapuskan dosa-dosa yang sebelum kita sakit. Mungkin kita ada kesalahan, mungkin ada masa lalu dan seterusnya, dibaca itu doa-doa zikir-zikir. Kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mewasiatkan, ala ukhbiruka bi amrin huwa haq. Mau wahai Abu Hurairah, aku beritakan kepadamu satu masalah yang benar, yang pasti. Siapa yang berbicara, siapa yang berbaca, siapa yang membaca di awal penyakitnya, di awal hari penyakitnya dia, misalnya kena penyakit, dari tadinya sehat, pas kita sakit, baca ini ayat, baca ini tadi, sama dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
syarikalah. Itu banyak fadilahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia baca sebelum sakitnya, maka dia diselamatin dari api neraka. Qultu bala, mau, kata Abu Hurairah. Apa itu bacaan ya Rasulullah? Demi bapakku dan ibuku. Ya, kata Rasulullah, ketahuilah, apabila engkau dalam keadaan pagi, ya, sebelum engkau sore, atau engkau di dalam sore sebelum pagi, kalau engkau baca, ya, ini kalimat di awal sakitmu, tatkala engkau berbaring, engkau akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Apa bacaannya? La ilaha illallah yuhyi wa yumiit. Tuh, tadi udah deh. Kalau kita baca semuanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada semuanya itu. Yang di sini yuhyi wa yumiitnya. Riwayat yang mana berbeda dengan yang di atas tadi. Yang di atas tanpa yuhyi wa yumiit, ini tambah lagi yuhyi wa yumiit. Hayyu wa huwa hayyun la yamut. Nah, itu tambah lagi wa huwa hayyun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, ya. Wa subhanallah rabbul ibad wal bilad, rabbul ibad walhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahu akbar kabira, kabbarna rabbana wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Nah, itu daripada tambahan zikir yang keduanya. Innallahumma anta amrattani, ya Allah, kalau engkaulah yang memberikan aku penyakit, ditakbidha ruhi, engkau akan mencabut ruhku, fi maradhi hada, di waktu sakitku ini, ya Allah, faj'al ruhi fi arwahi man sabagat lahu minkal husna. Ya Allah, ya, jadikanlah ruhku digabungkan dengan ruh-ruhnya orang-orang yang mendapatkan syurga. Jangan jauhilah aku dari neraka, seperti engkau jauhkan neraka kepada orang-orang wali-walimu yang engkau sudah tulis mereka mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimman sabagat lahum minallahil husna, al-husna al-jannah. Kalau engkau mati di dalam penyakitmu ini, katanya, maka engkau berada di dalam keridhaan Allah. Masya Allah. Ridwanillah, di dalam ridhonya Allah. Wal jannah, dan engkau mendapatkan syurga. Wa in kunta qad kitafta dzunuban, kalaupun engkau sudah banyak mengerjakan dosa-dosa, taballahu alaik, pasti Allah akan terima taubatmu atas ucapanmu tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, ya. Subhanallah rabbul ibad wal bilad walhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahu akbar kabira, kabbarna rabbana wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Allahumma in anta amradtani litaqbida ruhi mi maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabagat lahu minkal husna wa a'idni minan nar kama a'adta awliya'aka alladhi sabagat lahu minkal husna. Kalau ada yang rapi, ada yang rajin, dicatat, gitu, tulis, dinukil. Jangan hadisnya dari Abu Hurairah, riwayatnya Imam Ibnu Abidun. Kasih orang-orang tua kita, kasih yang mana saudara-saudara kita, mudah-mudahan mendapatkan surga dan dia tidak dibakar api neraka, mendapatkan keridhaan Allah. Juga sama dalam wirid-wirid haji, kalau kita habis baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu wirid di manasik haji, manasik umrah, banyakin baca itu. Karena Rasulullah turunnya ayat itu, kalimat tersebut di waktu dia lagi khutbah di padang Arafat di Bayabur Rahmah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu syarikalah. Maka diulang-ulang dibaca. Apabila dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya tambahan, ada perawinya masing-masing daripada ulama. Maka dia nanti dijauhkan. Apa wiridnya tadi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sama juga yang dimaksud engkau didapatkan keridhaan Allah dan syurganya dan dijauhkan daripada murka dan api nerakanya. Hadis terakhir 1354, udah setengah kitab kita baca. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kitab didemenin sama Abu Ya Maliki, Masya Allah. Dia yang memperbanyak, ya, daripada karangan-karangan ulama-ulama dahulu yang tertutup, yang tertimbun, yang nggak ada yang tahu,
dicetak, bagus dan dibagi-bagi. Dapat ijazahnya, alhamdulillah. Kita bisa mengamalin apa-apa kitab-kitab yang bagus. Ini gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi yang paling top itu Imam Demyati gurunya. Abdul Mu'min, Ar-Rauf bin Abdul Mu'min. Ya. Nah, fadilah yang terakhir ayat di dalam surat Anbiya yaitu zikirnya Nabi Allah Yunus. Jangan ditinggal, jangan ditinggal. Zikirnya Nabi Allah Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikirnya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Di dalam wirid-wiridnya Syekh Abdul Qadir Jalani digabung dua-duanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, karena dia tauhid. Terus baru hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, baca yang banyak, baca 10, baca 30, baca 70. Hadisnya kuat, Imam Hakim di dalam Mustadraknya, kitabnya, dengan sanadnya dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata satu ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya la ilaha illa da'watu dhannun namanya. Ya, doanya Nabi Allah Yunus yang ditelan oleh ikan dhannun. Dhannun artinya ikan paus. Artinya ikan paus. Ya. Nun wal galami wa ma yasturun. Nun juga termasuk nama-nama ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayatnya fa'anjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Masya Allah. Allah selamatkan orang-orang yang dalam kesulitan, ya. Begitulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kalau kita yakin sudah nggak ada lagi. Ini juga namanya da'watul karb. Doaul karb. Doaul karb, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Itu juga yang kedua, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Doa yang sudah nggak ada lagi bantuan, nggak bisa lagi, udah putus harapan manusia, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuma muslimin, tidak seorang muslim da'a biha, dia membacanya di waktu penyakitnya, ya, sebelum 40 hari meninggalnya. Masya Allah, ya. Sebelum 40 hari dia pernah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya, nggak bisa, kita tiap hari kita baca insya Allah. Jangan lupain, ya, jadiin wirid. Hasbunallah 70, la ilaha illa anta 70, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah la haula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang mahal-mahal, jangan dihilangin. 100 bacanya 40 kali aja, ya. Sebelum dia meninggal, maka Allah berikan dia pahala mati syahid. Mati syahid. Kalau Allah ingin sembuhkan dia, disembuhkan oleh Allah dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau dia sembuh, waqad ghufira lahu jami'u dzunubi. Dia sembuh dari penyakitnya, udah diampunin dosa-dosa yang sebelum sakit. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa baca. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azama. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala, nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil